Mengklarifikasi hubungan di publik. Bab 592. Tadi baru saja berkelahi dengan orang. Epa sepenuhnya menang. Dia membiarkan asisten terus membantunya menghapus make up. Suasana hatinya sama sekali tidak terpengaruh. Kebalikan kedua wanita yang tadi, malah dengan melebih-lebihkan, mengatakan apa yang baru saja terjadi pada tim kru dan semua orang. Mengatakan jika Epa angkuh dan sombong, mentang-mentang masih muda, dan memarahi mereka yang tua. Mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari Epa. Hanya saja Epa itu terlihat imut, terutama dengan dua gigi kelincinya yang lucu, yang sangat mengurangi usia aslinya. Epa sekarang berusia 20-an tahun, tetapi kelihatannya seperti seorang siswa berusia 18 tahun. Dengan kata-kata Epa sendiri, dia bisa disebut cantik alami, imut, membuat orang menyukainya. Dia apa boleh buat? Ya, Epa selalu begitu yakin bahwa kepercayaan dirinya sangat tebal. Dia baru saja selesai berkemas di sini dan panggilan dari Darwin masuk. Epa, aku sudah sampai. Kamu di mana? Tempat ini adalah kota syuting kota Pasir Bumi. Ketika bintang besar melakukan syuting, keamanan sangat ketat. Juga tidak sembarangan orang bisa masuk. Gerbang utara. Aku membiarkan Rory menjemputmu. Epa hari ini bermaksud untuk menguji Darwin. Untuk melihat apakah dia bersedia atau tidak terang-terangan muncul sebagai pacarnya. Aku sudah melihatnya. Setelah selesai bicara, Darwin langsung menutup telepon. Epa awalnya masih berpikir Darwin kurang lebih akan ragu sejenak. Tetapi pria sialan itu tidak ragu sama sekali. Juga tidak tahu apakah dia mengetahuinya atau tidak. Datang ke tempat syuting mencarinya, itu artinya mengunjunginya. Secara tidak langsung mengumumkan kepada dunia dia adalah pacarnya. Setelah memikirkannya, Epa memutuskan untuk memanggil Darwin untuk menjelaskan bahwa dia telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Telah menunggu selama bertahun-tahun, sudah menunggu bertahun-tahun. Dia tidak takut memberinya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah akan mengungkapkannya hubungan mereka kepada publik. Tentu saja, mempertimbangkannya, ya dipertimbangkan. Tidak peduli berapa lama dia mempertimbangkan, dia hanya bisa menjadi miliknya seorang. Orang lain jangan harap bisa merebutnya. Di titik ini, Epa tidak akan pernah menyerah. Ketika telepon terhubung, Darwin segera mengangkatnya. Dia dengan tidak sabar berkata, "Sebentar lagi sampai. Untuk apa masih menelpon?" Darwin, di sini ada kru dan wartawan. Jika kamu datang, itu sama dengan mengumumkan hubungan kita di depan publik. Apakah kamu yakin kamu masih mau datang? Dalam kalimat terakhir, Epa bertanya dengan suara yang sangat kecil. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri Darwin akan berbalik pergi, tapi jika dia benar-benar berbalik pergi, dia mungkin akan merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, dia masih berharap bahwa Darwin akan sangat terbuka mengakui hubungan di antara mereka. Daripada mereka berdua yang selalu mempertahankan hubungan kekasih secara diam-diam. Epa, apakah kepalamu baru-baru ini terpentok pintu? Kata-kata Darwin keluar dan dirinya sudah muncul di hadapan Epa.
Dia masih mengenakan seragam militer. Tubuhnya lurus dan tegap. Dan setiap langkahnya adalah langkah yang sangat besar. Dan itu stabil dan kuat. Epa mengawasinya langkah demi langkah, berjalan ke arahnya. Semakin lama semakin mendekat. Dia melihat wajahnya yang tampan dan tegas, dan jantungnya berdegup kencang, seolah dia akan melompat keluar dari dadanya. Sialan, Darwin masih seperti biasanya. Mengapa dia bisa merasa hari ini dia sangat tampan? Tampaknya Epa tidak bisa memindahkan tatapan matanya kepada Darwin. Ya Tuhan, bukankah orang itu Komandan Darwin? Ya, itu benar-benar dia. Ya, itu dia. Aku melihatnya di koran militer beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia datang ke tempat syuting? Jangan-jangan. Dalam diskusi dengan ambang keraguan, Darwin berjalan mengarah ke sisi Epa. Dan dengan senyum yang jarang terekspos, dengan lembut mengelus kepalanya. Tapi kata-kata yang sudah dikatakan masih tidak enak didengar. Epa, apakah kamu bodoh? Epa sedang terbenam di dalam mimpi yang dibuatnya sendiri. Berpikir Darwin berjalan ke sisinya, berlutut dengan satu lutut, dan dengan penuh kasih terdalam berkata kepadanya, Epa, menikahlah denganku. Di bawah kesaksian awak media, setujukah kau untuk menikah denganku? Siapa yang tahu, satu kata-kata Darwin membawa Epa kembali ke kenyataan. Dia sangat marah, menggigit giginya. Bajingan. Bajingan yang menghancurkan mimpi indahnya. Benar-benar ingin menggigitnya sampai mati. Aku datang kemari untuk menjemputmu. Kamu masih memakiku. Epa si gadis kecil semakin lama semakin membuat orang tertarik. Melihatnya, Darwin hanya merasa bahwa tubuhnya sangat panas dan tidak sabar untuk segera memakan Epa. Dia tidak sabar untuk menikmati makanannya. Sebelum makan malam, memakannya dulu juga lumayan. Dia selalu menjadi seorang yang aktivis. Ketika dia sudah memiliki ide ini, dia telah bertindak. Darwin meletakkan Epa di atas bahunya, berbalik dan dengan langkah besar melangkah pergi. Ternyata hubungan mereka itu benar-benar asli. Untuk sesaat, para wartawan di tempat kejadian mulai merekam, dan cahaya yang berkedip-kedip menghantam udara, menghadap mereka 360 derajat tanpa meleset. Darwin menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah reporter yang sedang mengambil gambar. Hubungan kami adalah kekasih. Aku akan mengizinkan kalian sebebas-bebasnya membuat berita. Tetapi, hapus foto-foto dari kamera kalian. Jika sampai mengalir keluar satu foto pun, jangan harap bisa terus di bidang ini lagi. Di bawah perkataannya yang keras, Darwin mengangkat Epa terus melangkah pergi. Dan semakin jalan semakin cepat. Dia sangat ingin memiliki kemampuan berpindah secara instan bak jin. Bisa langsung kembali ke atas mobil untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Darwin, mengapa kamu mengizinkan mereka untuk mempublikasikan hubungan kita, tapi tidak diizinkan untuk mengekspos foto keluar? Epa sangat bersemangat sehingga dia lupa menggantung terbalik di atas bahu Darwin. Aku senang. Apakah memerlukan alasan? Darwin tahu betapa pentingnya image bagi Epa. Jika fotonya yang terbalik tergantung di atas tubuhnya terekspos,
Tidak aneh jika dia tidak akan mati-matian menyalahkannya. Tentu saja, ada uang pun kamu tidak bisa membeli kesenanganmu. Meskipun adegan itu tidak berkembang seperti imajinasi Epa, Darwin si pria sombong ini hari ini tampil dengan cukup baik. Epa memutuskan, dia melepaskannya, tidak perhitungan padanya. Jadi, malam ini masih ada hadiah untuknya. Rory memandangi Epa diangkat oleh Darwin, sedikit kecewa, menyimpan pandangannya dan tidak bersuara. Membantu para asisten untuk membereskan barang-barang Epa. Di masa lalu, kemanapun Epa pergi, dia akan mengikutinya kemanapun untuk melindungi keselamatannya. Semenjak Epa dengan Darwin, ketika mereka sedang bersama, Rory hanya bisa berdiri di dekatnya. Darwin mengangkat Epa keluar dari gerbang utara dan pergi ke parkiran di mana dia menghentikan mobilnya. Begitu pintu ditutup, dia bergegas menyergap Epa seperti seekor serigala. Telapak tangan besar mengangkat Epa. Darwin, tunggu sebentar. Tunggulah. Meskipun sangat mengasyikkan untuk melakukannya di dalam mobil, hadiah besar yang disiapkan Epa untuk Darwin hari ini, jika sekarang dia akan kehausan. Hadiah besar di malam hari tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Jadi jangan sampai membiarkan Darwin mendapatkannya sekarang.